Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Leni Mulyani SPDI. Saya seorang guru di MTS Cidahu, mata pelajaran SKI di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor induk mahasiswi 242399141. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Cidahu pada kelas 9 dengan materi penyebaran agama Islam di Indonesia Wali Songo. Mohon kiranya nanti untuk memberikan masukan demi kemajuan di masa yang akan datang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siap belajar? Siap. Yang pertama kita mulai cek dulu kebersihan. Kelas 91, apakah sudah bersih belum? Silakan tengok kiri, kanan, apakah sudah bersih? Sudah. Ada sampah tidak? Tidak. Bagus. Kemudian silakan berdiri. Kita cek. Silakan dirapikan bajunya. Kerudung sudah rapi? Sudah. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita itu ruangan kelasnya harus bersih supaya pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar dan nyaman. Selanjutnya, pembelajaran hari ini akan dimulai dengan doa. Silahkan untuk ketua kelas Saudari Najwa. Doanya dipimpin. Dipersilahkan Najwa, silahkan. Baik, siap. Belajar kita baca. Selamat baik. Baik, pada ibu guru berisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembiasaan sebelum belajar yaitu membacakan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga pembacaan surat An-Nas yang sudah kita bacakan barusan bersama-sama menjadikan sebuah pahala untuk kita semua. Hari ini menjadi berkah. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita nanti. Amin. Selanjutnya absensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nopi. Kenapa Nopi? Sakit.
Semoga Nopi cepat sehat dan besok bisa bergabung kembali dengan kita untuk belajar bersama di kelas. Amin. Selanjutnya, Ibu akan sematkan sedikit nasihat karena sekarang sudah musim penghujan. Silahkan untuk kalian ketika sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu supaya kondisi badan menjadi kuat serta sehat. Tidak mudah terserang penyakit ketika turun hujan. Nah, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Dipimpin oleh Saudari Melinda. Saudari Melinda, silahkan ke depan. Dan peserta didik yang lain silahkan berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ini lagu nasional tadi kita ambil hikmah dan pelajaran, yaitu kita harus mencintai negara kita sendiri. Ingat dulu para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita sebagai siswa dan siswi pelajar tinggal menikmati hasil kemerdekaan, hasil jerih payah para pahlawan dulu, yaitu dengan cara rajin belajar, rajin sekolah, tekun dalam belajar, sehingga kita akan mencapai cita-cita yang akan kita inginkan nanti di masa depan. Kita lanjut ke materi ya. Ibu mau tanya dulu, semalam belajar tidak? Belajar. Mengapa tidak? Mengapa? Berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu kemarin. Kemarin belajar materi tentang apa? Tentang pondok pesantren. Apa pengertian pondok pesantren? Ada yang tahu? Silahkan Ismi. Pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses ngajar mengajar baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan. Tepuk tangan untuk Ismi. Pondok pesantren adalah tempatnya mencari ilmu, yaitu di asrama 1 kali 24 jam, tidak pulang dan menginap. Kemudian di sana adalah mencari ilmu agama. Berarti minggu kemarin pembelajaran tentang pondok pesantren itu berhasil. Selanjutnya, materi hari ini. Nah, materi hari ini baru, yaitu materi tentang penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu Wali Songo. Wali Songo tidak asing lagi bagi kalian, pasti sudah tahu, ada yang sudah paham. Wali Songo itu apa? Siapa yang tahu tentang Wali Songo? Silakan Melinda. Wali Songo adalah 9 wali yang terkenal sebagai contoh
sebagai contoh penyebar Islam di tanah Jawa. Nah, Wali Songo adalah 9 para wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya, kita lihat ke depan di sini tentang Wali Songo. Jadi tujuan kita hari ini belajar Wali Songo itu yang pertama menghayati nilai-nilai perjuangan Wali Songo dalam mensyiarkan agama Islam. Yang kedua, meneladani semangat juang Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Jadi, mulai pembelajaran hari ini kita akan tahu bagaimana semangat berjuangnya Wali Songo ketika dahulu kala menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, menjelaskan peran Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Seperti apa peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia? Nah, di sini daftar nama-nama Wali Songo yang sudah tadi kalian sebutkan satu persatu, sekarang diperjelas lagi tentang biografi Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik disebut juga dengan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Tertera fotonya di sini, ada gambarnya, mukanya ya. Seperti itulah gambaran dia pada zaman dahulu kala. Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai Wali Songo yang pertama kali datang ke Jawa. Yang pertama kali datang ke Jawa Wali Songo adalah Sunan Gresik. Beliau berasal dari Gujarat, India, dan dikenal sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan Islam di Gresik, Jawa Timur, dan menggunakan metode dakwah yang mudah diterima masyarakat setempat, termasuk dengan berdagang. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel disebut juga dengan Raden Rahmat. Yang terakhir adalah Sunan Syarif Hidayatullah, disebut juga dengan Sunan Gunung Jati. Metode dakwah 9 Wali Songo. Yang pertama adalah pendekatan budaya. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, toleransi dan kearifan lokal. Yang keempat adalah perdagangan. Itu merupakan paparan materi saat ini. Kemudian, ada yang ditanyakan? Oh, ada. Silakan Dewi, apa pertanyaannya? Seni. Nah, bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Dewi. Itu, nah, Wali Songo yang penyebaran agama Islamnya melalui seni. Ada yang tahu tidak? Nah, Wali Songo yang penyebaran agama Islamnya melalui seni, yaitu tadi sudah dibahas, ada Sunan Kalijaga. Seninya adalah wayang kulit. Ibu yang akan memberikan tugas. Tugasnya adalah berkelompok. Kalian membuat kelompok masing-masing. Cukup 4 kelompok. Silakan, sudah dibagi belum kelompoknya? Sudah. Silakan untuk duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan kelompoknya, Ibu bagikan lembar kerjanya untuk kalian isi bersama. Silakan dikerjakan, bekerja sama, diskusi bersama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Siap untuk dipresentasikan? Ya. Kelompok 4 dipersilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Putri. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau menjawab soal tersebut. Soalnya, saya akan menyebutkan 3 contoh metode dakwah yang digunakan oleh Wali Songo. Yang pertama, ceramah. Ini merupakan strategi dakwah yang paling sering digunakan. Bahkan hingga saat ini, metode ini masih sering dipergunakan oleh para mubalik, ustaz, atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. Yang kedua, pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan juga pengajaran yang dilakukan
dilakukan oleh para wali songo merupakan salah satu metode yang paling efektif untuk melakukan proses pemindahan ilmu kepada para santri yang belajar di dalamnya. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah kesenian. Kekayaan budaya, bahasa, adat, dan kesenian daerah menjadi salah satu metode yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai yang ajaran Islam yang populer sebagai media dakwah pada masa Wali Songo. Cara ini dinilai sangat ampuh untuk menarik minat dan perhatian masyarakat untuk lebih memperdalam ajaran Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, dari hasil diskusi 4 kelompok ini, Ibu akan membahas kembali materinya. Yang pertama tentang silsilah Wali Songo. Silsilah itu adalah keturunan. Yang kedua yaitu tentang pengertian Wali Songo. Banyak pendapat tentang pengertian Wali Songo. Tentang Wali Songo dakwahnya kenapa mampu diterima di kalangan masyarakat? Karena ramah tamah, kemudian merangkul dengan penuh kasih sayang. Yang keempat ini yang terakhir adalah tentang metode dakwah Wali Songo. Ini ketika digabungkan seluruhnya adalah materi tentang Wali Songo yang sangat kompleks. Semuanya lantang. Pokoknya apresiasi dari Ibu untuk 4 kelompok ini luar biasa. Pesan positif Ibu sebagai guru mata pelajaran SKI hari ini tentang Wali Songo, pesan positif untuk kalian. Dari perjuangan Wali Songo, yang pertama, kalian harus menjadi siswa yang pekerja keras. Yang terakhir ini ada tugas individu. Apakah berhasil tidak pembelajaran hari ini? Mampu tidak kalian? Nah, melakukan penilaian secara individu. Oke, Ibu akan bagikan tugas individu masing-masing. Nih, silakan dijawab. Soalnya berupa pilihan ganda, jumlahnya ada 10. Silahkan. 10 menit sudah berlalu, cukup rasanya untuk mengisi soal-soal yang Ibu berikan. Silakan dikumpulkan kembali. Ibu nanti akan nilai. Kira-kira Ibu tanya, soalnya susah tidak? Tidak. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga nilai-nilai positifnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akan bertemu lagi nanti di minggu depan dengan pembelajaran materi yang berbeda. Ibu coba uraikan sedikit yaitu tentang kerajaan Islam di Indonesia untuk pembelajaran minggu depan. Semoga kita tetap sehat. Amin. Semoga tetap rajin sekolah. Amin. Nah, kemudian akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Saudari Najwa. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita membaca doa di dalam hati. Mulai. Selesai pada ibu guru berisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.